Membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Sahabat Al-Quran Braille Official, bertemu kembali ya di program spesial Ramadan ini bersama Bapak Haji Tiryo Agus Kusmawanto. Sehat? Alhamdulillah Kang Haji. Kita lanjutin ya Al-Tahrim. Iya, Tahrim. Ayat berapa? Ayat 9-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dua ayat. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang telah di antara hamba kafir, bahwa pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Kami dengar dan kami taat. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya ayuhan nabiyyu
jahidil kufar. Jadi ada perintah, ada dua kategori, ada kafir, ada munafik. Dan dua-duanya harus diperangi. Nah, yang susah adalah orang munafik. Ya, orang munafik itu luarnya Islam tapi dalamnya kafir. Kalau kafir kan memang betul-betul kafir gitu ya, jelas gitu. Ya, kalau munafik ini agak susah. Bahkan Rasulullah pun juga tidak memerangi orang munafik saat itu. Karena apa? Karena dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau Rasulullah memerangi orang munafik saat itu, maka yang terjadi adalah Jazirah Arab menyangka kaum muslimin perang saudara. Makanya ini dihindari, dan ini sangat susah untuk memerangi orang-orang munafik. Tapi adapun juga begitu, kita harus waspada ya dari sifat-sifat kekufuran dan kemunafikan. Makanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tempat orang munafik itu adalah tempatnya paling bawah. Fid darkil asfali minan nar, dari neraka. Ya, ini orang munafik saja, apalagi orang kafir. Kemudian daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan. Jadi ada perumpamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang kafir. Ya, kafir secara i'tiqadi dan juga kafir secara amali. Nah, contohnya adalah istri-istri Nabi. Seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Padahal mereka berada dalam tanggung jawab para nabi ya. Padahal justru suaminya adalah seorang nabi. Rasulullah. Kata Rasulullah pun juga innaka, atau kata Allah kepada Rasulullah negur gitu ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ketika Rasulullah nangis ya, Abu Thalib meninggal kan dalam kekafiran. Rasul nangis. Ya, kenapa pamanku ini tidak sempat masuk Islam, tidak sempat mengucapkan syahadat? Kata Allah, sesungguhnya bukan engkau yang memberikan hidayah, tapi walakinnallaha yahdi may yasha. Allah yang punya hak untuk memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Ya, termasuk juga adalah istri Nabi Lut, Nabi Nuh yang ketika diterpa oleh banjir bandang. Nabi Nuh itu punya 4 istri. Nah, yang ketiganya selamat. Ya bunaya irkam ma'ana, wahai anakku, ketika mengajak pada Kan'an, dan istrinya nggak mau. Ya, yang mau naik itu adalah 3 orang istrinya saja. Ya, anaknya Kan'an dengan 1 istrinya tidak mau. Ya, makanya terjadi bencana musibah yang menenggelamkan anak dan istri. Jadi Kan'an dan istri. Jadi tak ada jaminan ya, bapaknya soleh, suami soleh, tak dapat jaminan diikuti oleh keluarganya ya. Iya, keimanan itu bukan diwariskan, tapi masing-masing. Oh, mentang-mentang ini mah anak Haji Trio pastilah gitu ya. Iya. Gak begitu menurutnya? Iya, apalagi kita gitu ya. Rasul saja, pamannya Rasul. Rasul Abu Thalib kan membantu dakwahnya Rasul. Oh, bahkan beliau menyayangi, merawat, ya membela gitu. Iya. Tapi tidak ada jaminan. Ya, hidayah milik Allah tuh dah. Iya. Ya Kak. Ya, makanya seperti yang saya katakan tadi gitu, bahwa yang penting kita tetap ada dalam hati kita keinginan untuk terus bersama dengan Allah. Iya. Kan gitu ya. Betul. Dan terus memperbaiki diri semata-mata ingin menjadi seorang muslim yang sejati. Iya. Kan? Nah, ingat tadi iman tak dapat diwarisi bagi seorang ayah yang bertakwa. Nah, gitu. Jadi nggak bisa, ya kan? Jadi nggak bisa dapat. Udah dijual beli. Jadi keimanan itu tidak bisa diwarisi, tidak bisa dijual beli. Ya. Tapi keimanan adalah nikmat terindah yang Allah berikan kepada siapa, kepada hamba-hamba Allah yang Dia kehendakinya. Kalau iman kan sholat juga nikmat, gitu ya Kang Haji ya. Sholat nikmat, kehidupan nikmat, gitu dijalani. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah untuk merasakan nikmatnya iman. Dan insya Allah ini sasi saum. Ini bulan Ramadan ini. Beneran ini mah ya. Beneran. Dan tappingnya di bulan Ramadan. Asli sahabat UMV ya, asli nih mah. Iya lagi. Jadi kalau kelihatan kok pada loyo-loyo lagi saum. Enggak gitu juga kali. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di episode Insya Allah, mudah-mudahan. Ya Haji, tawa kebosan ya.
Iya, mangga Kang Haji insyaallah. Terima kasih. Cenah teh menjigan eueuh deui baju, cenah eta deui. Itu ada pemirsa yang gitu, kan gitu, ada yang komen. Heeh. Atuh deui masa kali tapping kan genep 7. Kelah lebaran, kurang meser acuk bedug. Karena sekarang kan lagi saum, jadi kita nggak usah lama-lama ya. Saya Entang Kurniawan. Saya Tri Agus Kusmawanto. Ada Teh Citra, ada Teh Nana, ada Teh Sawa. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.